Oke, kita mulai ya. Jadi materi kita adalah integral kontur atau dikenal juga sebagai integral garis. Dan terakhir, kalau Anda ingat, kita sudah membahas apa itu kontur ya. Jadi kontur singkatnya adalah lengkungan mulus bagian demi bagian. Jadi ilustrasinya lengkungan mulus itu bisa katakanlah seperti itu, kemudian begitu, kemudian seperti itu ya. Jadi ada titik awal, ada titik akhir, ada orientasi, dan bagian demi bagian ini ya artinya si lengkungannya terdiri atas beberapa bagian. Bisa cuma satu bagian aja juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi dimungkinkan kita memiliki beberapa kurva yang mulus dan sambung menyambung gitu ya. Jadi kontur adalah yang seperti itu. Nah, kemudian ada istilah kontur tutup sederhana. Jadi ingat tutup ini artinya titik awal sama dengan titik ujung ya. Kemudian sederhana artinya setiap titik hanya dilalui satu kali. Tapi karena ini kontur tutup, maka titik awal sama dengan titik ujung. Jadi titik tersebut dihampiri dua kali, dikunjungi dua kali gitu ya. Nah hanya titik itu yang boleh dua kali, yang lainnya satu kali. Jadi ilustrasinya ya bisa seperti ini gitu ya. Jadi katakanlah awalnya di situ, di sini awal sama dengan akhir ya. Jadi orientasinya katakanlah seperti itu. Nah, itu kontur yang telah kita bahas pada kuliah sebelumnya. Ngomong warna pen saya merah nih, saya ganti dulu dengan hijau deh ya, biar lebih nyaman. Nah, sekarang apa itu integral kontur atau integral garis? Jadi kalau kita punya konturnya kita sebut C di bidang kompleks, perhatikan penulisan C untuk kontur pakai huruf kapital miring dan C untuk himpunan kompleks berbeda seperti itu ya. Jadi C kontur, kemudian misalkan Fz terdefinisi pada C. Jadi fungsinya kita sebut F. Lalu misalkan Z sama dengan Zt, T di antara A dan B merupakan parametrisasi untuk C. Jadi ini parametrisasi untuk C. Udah kita bahas juga sebelumnya ya. Lalu asumsikan F di Zt continue bagian demi bagian pada interval AB. Ini supaya integralnya terdefinisi gitu ya. Jadi definisi integral kontur atau integral garis dari F sepanjang kontur C dalam parameter T didefinisikan seperti ini. Jadi menjadi integral dalam T dari A sampai B ya, dan fungsinya tadi Fzt, lalu Z aksen T dt ini tidak lain sama dengan dz ya. Jadi dz yang kemudian dinyatakan dalam T diferensialnya begitu ya. Nah, tentu saja integral di ruas kanan itu akan ada karena kita mengasumsikan fungsi fzt ini kontinu bagian demi bagian. Tetapi di situ ada z aksen T yang juga kontinu bagian demi bagian. Karena kita mengasumsikan zt-nya sendiri mulus bagian demi bagian, jadi turunannya akan
akan continue bagian demi bagian gitu ya. Gitu. Sampai sini oke. Apakah ada pertanyaan? Jadi kalau fungsinya continue bagian demi bagian diintegralkan, integralnya akan ada. Ini integral yang kita kenal di kalkulus ya, satu variabel. Nah, lalu nilai integral juga tidak bergantung pada parametrisasinya. Ini sudah kita bahas. Kalau ada parametrisasi yang lain, maka kita bisa melakukan substitusi peubah dan integralnya akan sama aja. Nilai integralnya akan sama saja maksudnya. Ya. Oke, itu definisinya. Kita akan membahas beberapa sifat terlebih dahulu, kemudian nanti contoh-contohnya. Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya. Anda sudah berpengalaman kuliah daring ya waktu TPB. Daftar hadir udah bisa diisi di 6 pada pukul 9:10. Oh, ini masih beberapa detik lagi ya. Ini ada 43 yang hadir termasuk saya, berarti total 42 ya. Ini ada Sionita, Abdul Hafiz, Elizabeth, Clarissa, Marvin, dan seterusnya. Ini kuliahnya sambil rebahan kali ya. Sionita, coba menjawab, saya panggil. Hadir, Pak. Hadir, iya tadi udah saya lihat. Nggak mudik ya kamu ya? Enggak, Pak. Nilai UTS sudah dilihat ya? Sudah, Pak. Lumayan bagus ya kamu ya? Di atas rata-rata. Rata-ratanya 30, berapa gitu ya. Dari 60. Oke, saya lanjutkan dengan sifat-sifat. Ada beberapa sifat integral kontur, seperti halnya sifat integral fungsi satu peubah yang kalian sudah kenal ya. Sifat linear ini ada dua. Yang pertama, kalau kita punya dua fungsi fz dan gz, dua-duanya tentu continue bagian demi bagian gitu ya pada C, lalu kita hitung integral fz tambah gz, maka ini akan jadi integral fz dz tambah gz dz gitu ya. Udah nggak kaget kan lihat sifat ini. Kemudian yang kedua, kalau fz-nya dikalikan dengan suatu bilangan kompleks yang tertentu z0 gitu, maka z0-nya bisa keluar gitu ya. Kalau dulu mungkin konstantanya k atau alfa gitu ya. Sekarang ya bilangan kompleks konstantanya. Begitu. Jadi sepasang ini sifat ini ya. Kemudian yang berikutnya sifat kebalikan. Apa ini sifat kebalikan? Ini agak panjang sih ceritanya. Jadi kalau C minus C ya, minus C adalah kontur yang sama dengan C, tetapi dengan orientasi sebaliknya gitu ya. Jadi kalau C searah jarum jam, maka minus C berlawanan arah jarum jam. Dan parametrisasinya katakanlah Z sama dengan Z minus T. Dan T-nya di sini dari min B
sampai dengan min A gitu ya. Jadi C-nya dari A sampai B, minus C dari min B sampai min A. Jadi kalau T-nya min B, maka Z min T jadi ZB. Kalau T-nya min A, Z min T jadi ZA. Jadi ini bergerak dari ZB ke ZA gitu ya. Begitu. Maka integral dari integral dari FZ dz pada kurva atau kontur min C itu ini akan sama dengan minus dari A sampai B setelah disubstitusi tau sama dengan min T gitu ya. Ini akan jadi seperti itu. Dan ini sama aja dengan minus dari integral FZ pada C. Gitu ya. Jadi kalau kita menghitung dengan orientasi terbalik, maka hasilnya minus dari nilai integral kontur pada kontur C. Semula gitu ya. Jelas ini? Sionita atau saya sapa yang lain siapa? Raja Fatimah? Ya jelas Pak. Nanti contohnya bisa dicari ya di soal latihan. Contoh yang akan saya bahas tidak akan menghitung dengan orientasi yang terbalik gitu ya, tetapi di soal pasti ada. Nah, kemudian sifat penjumlahan ini terkait dengan kontur yang mungkin kita pecah jadi dua bagian C1 tambah C2. Jadi ilustrasinya katakanlah seperti itulah ya. Ini C1, ini C2 gitu. Bayangkan seperti itu. Maka integral FZ pada C itu sama dengan integral FZ pada C1 tambah integral FZ pada C2 gitu. Masuk akal ya? Ini sifat-sifat yang sangat masuk akal, jadi mudah Anda ingat juga. Daftar hadir sudah diisi ya saat ini. Ada 43 yang hadir, nambah 1. Oke, nah sekarang contoh integral kontur yang kita hitung secara eksplisit ya. Jadi contoh pertama ini hitung integral fungsi Z konjugat pada kontur setengah lingkaran kanan yang parametrisasinya seperti itu, yang berjari-jari 2 berpusat di 0. Jadi kalau digambar konturnya berupa setengah lingkaran seperti itu ya. Jadi ini minus 2i tentunya, ini 2i, orientasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini argumennya minus pi per 2, yang di atas argumennya pi per 2. Jadi dari minus pi per 2 sampai pi per 2 akan menghasilkan setengah lingkaran bagian kanan seperti itu. Nah, untuk menghitungnya kita langsung aja pakai rumus tadi ya. Jadi ini akan dari min pi per 2 sampai pi per 2. Lalu Z
nya adalah 2EI theta, ini diambil konjugatnya. Lalu DZ. DZ-nya ini berarti kan D di sini parameternya theta bukan T ya. Jadi turunan dari 2EI theta kan kali D theta. Jadi ini akan memberikan min pi per 2 sampai pi per 2 kali E konjugat dari E pangkat I theta adalah E pangkat min I theta gitu ya. Konjugat dari 2 adalah 2 sendiri. Lalu turunan dari ini adalah 2 kali I kali E I theta D theta. Dan ini bisa kita sederhanakan jadi 4I ya. E min I theta kali E I theta jadi E pangkat 0. E pangkat 0 ya 1. Jadi 4I D theta. Dan ini konstan bisa keluar. Jadi ini akan sama dengan 4I kali panjang selang. Panjang selang min pi per 2 sampai pi per 2 ya sama dengan pi ya. Itu. Selesai. Ada pertanyaan? Jelas nggak ini? Itu I ya. Aduh, saya coret-coret. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi jawabannya 4 pi. Mudah kan? Nah, tapi ini ada catatan yang nanti kalau dikaitkan dengan suatu contoh lain, kita akan dapat hasil yang sama juga. Nah, dalam hal ini kalau kita kalikan Z dengan konjugatnya, ini sama dengan modulus kuadrat kan ya. Dan dalam hal ini akan sama dengan modulusnya kan jari-jari ya. Berarti ini akan sama dengan 4. Ini terjadi untuk setiap Z anggota C di atas. Jadi kalau kita hitung, kalau kita gunakan hasil di atas, ini kita udah tahu 4 pi, ini akan setara dengan dz per z. Kenapa? Karena jadi di sini z bar itu sebenarnya 4 per z gitu ya. Kan tadi z kali z bar sama dengan 4. Jadi z barnya diganti dengan 4 per z, tapi 4-nya keluar. 4-nya keluar jadi sama dengan 4 pi, berarti ini sama dengan pi. 4-nya coret gitu ya. Gitu. Jelas nggak ini? yang hadir. Nicholas Dustin, jelaskah ini? Nicholas join tapi ditinggal ke dapur kayaknya. Jelas, oke, ngechat. Kenapa mikrofonnya nggak nyala ya? Nanti ini, maaf, ini menjadi sesuatu yang penting ya. Ini penting ini. Ya. Oke. Ini contoh berikutnya dulu sekarang. Misal C1 adalah garis poligonal, maaf ini bahasa Indonesia, bahasa suka dikoreksi langsung oleh PPT-nya ya. Garis poligonal OAB, lihat gambar. Oke, gambarnya seperti ini. O di sini, A di sini, B di situ. Dan ini sama dengan 1 plus I, yang ini sama dengan I gitu ya.
orientasinya seperti itu. Oh ya, yang di bawah belum ada, yang ini belum ada, tapi nanti akan ada, akan dihitung juga pada ruas garis OB ya, sementara belum ada. Nah, kita ingin menghitung integral I1 pada C1, pada garis poligonal tersebut. Jadi, menggunakan sifat penjumlahan, ini sama dengan integral pada OA, kemudian ditambah integral pada OB gitu ya. Gitu. Maaf saya gambar ulang OA dan OB. Gitu. Nah, oke. Fungsinya fz sama dengan y min x min i kali 3x kuadrat. Kalau z-nya sama dengan x plus i. Oke, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya kita hitung pada ruas garis OA dulu. Nah, pada ruas garis OA, z itu sama dengan i, karena x-nya sama dengan 0 ya. Pada ruas garis OA, x sama dengan 0. Jadi z sama dengan i. Nah, jadi dalam hal ini kita langsung menggunakan parameter X dan Y-nya itu sendiri gitu ya. Nah, pada ruas garis OA parameternya jadi hanya Y-nya saja, hanya Y gitu ya. Dan Z-nya sama dengan Y. Jadi dalam hal ini FZ-nya juga kemudian jadi sama dengan apa? FZ dalam hal ini jadi sama dengan apa? X-nya 0 jadi sama dengan Y saja ya. Bentar. FZ sama dengan Y dikurangi bla bla bla. Iya, sama dengan FZ sama dengan Y saja. Betul? Lalu DZ sama dengan IDY. Gitu. Ini nolnya saya hapus. Ya. Sekali lagi kalau ada yang gak jelas langsung raise hand ya. DZ sama dengan IDY. Jadi di sini integral pada OA FZ DZ jadinya sama dengan integral dari 0 sampai 1 Y kali I DY. Jadi Y kuadrat per 2 dari 0 sampai 1. Ini jadinya setengah I ya. I per 2. Jelas itu? Rara? Iya, Pak. Nah, lalu berikutnya ruas garis OB. Nah, ruas garis OB kok OB? Salah ketik saya. AB harusnya. Bentar. Ini harusnya AB. Jadi pada ruas garis AB, Y sama dengan 1. Oh, pennya jadi merah. Y sama dengan 1. Jadi Z sama dengan X plus I. Tanya X plus I ya. X-nya di antara 0 dan 1. Lalu FZ jadi sama dengan apa? FZ jadi sama dengan 1 minus X
minus I 3X kuadrat. Betul ya? Kemudian DZ sama dengan DX. Jadi sebetulnya DX plus IDY. Tapi kalau Y-nya konstan kan DY-nya 0 ya. Jadi X-nya yang berubah. Jelas itu? Jadi dari A sampai B, FZ DZ ini jadi sama dengan X-nya dari 0 sampai 1. Fungsinya 1 min X min I 3X kuadrat kali DX langsung. Dan ini jadi dari 0 sampai 1 bagian realnya dikurangi 3i bagian imajinernya x kuadrat dx. Ya, itu tinggal dihitung. Ini x min x kuadrat per 2 kalkulus ya. Dari 0 sampai 1 min 3i kali x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1. Masing-masing dihitung, bagian realnya setengah, 3 coret, jadi setengah min i ya, gitu. Oke, jadi kita sudah dapatkan pada OA dan pada AB itu, jadi kalau dijumlahkan I-nya sama dengan I1 tadi ya, pada C1 yang terdiri atas ruas garis OA dan AB tadi apa, I per 2 tambah setengah min I ya. Jadi ini sama dengan setengah min I per 2 ya, bisa disamakan penyebutnya begitu. Nah, kalau kemudian kita gambar lagi dan ingat tadi ada A, ada B, ada O. Kemudian kalau kita hitung sekarang pada ruas garis OB gitu ya. Tadi lewat A, kemudian dari A ke B tadi seperti itu. Nah, sekarang pada ruas garis OB di sini Y sama dengan X. Lalu parametrisasinya X tambah IX. X-nya di antara 0 dan 1. Maka I2 itu sama dengan integral dari 0 sampai 1. Fungsinya jadi ini. Tadi ada Y min X. Y min X sama dengan 0 dalam hal ini ya. Jadi Y min X sama dengan 0. Kemudian DZ-nya DX tambah I DX ya. Jadi integralnya itu bagian DZ-nya, ini fungsinya gitu ya. Menjadi seperti itu, dan ini kalau dilanjutkan ini sama dengan 3 min I kali I itu 1 ya. Min I kali 1 jadi min I, jadi 1 min I, oke? Lalu 3X kuadrat, integralnya jadi X pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1. Itu sepertiga, 3-nya coret, jadi masukkan batas 1, jadi ini 1 min I. Nah, ternyata di sini
nggak sama ya. Ternyata I1 tidak sama dengan I2. Walau kita lihat di sini I1 dan I2 mempunyai titik awal dan akhir yang sama. Jadi kalau lintasannya berbeda, hasil integral bisa berbeda. Ada pertanyaan nggak? Ini saya udah ada contoh selanjutnya, tapi sebetulnya ini masih ada sesuatu yang menarik di sini. Cuman halamannya sudah habis, jadi saya akan nulis di suatu tempat. Saya akan nulis di kotak ini ya sekarang ya. Ini masih ada kosong nih. Karena halaman berikutnya udah terpakai. Jadi sebagai catatan, jika sekarang C sama dengan C1 min C2. Nah, ini kita pakai min ya. Jadi min C2, ini C2 kan? C2. Berarti min C2 arahnya kemana? Min C2-nya berarti ke bawah ya. Jadi min C2 saya gambar gitu. Itu min C2. Ya. Jadi C1 min C2 itu menjadi segitiga, kontur segitiga yang tutup dan sederhana ya. Betul? Jadi ini tutup dan sederhana nih. Ini tutup dan sederhana. Maka integral FZ/dz ini sama dengan I1 dikurangi I2. Jadi kalau dihitung tadi 1 min I per 2 dikurangi 1 min I. Berarti minus 1 min I per 2 ya. Jadi I min 1 per 2. Betul? Nah, nanti kita akan membahas secara khusus kalau kita mengintegralkan fungsi yang bagus, analitik lah katakan gitu ya, pada kontur tutup dan sederhana, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, tapi di sini hasilnya I-1 per 2, bukan 0. Berarti fungsi yang diintegralkan bukan fungsi analitik pada daerah yang memuat kontur C ini gitu ya. Jadi itu pertanda bahwa fungsinya tidak analitik gitu ya. Kalau analitik nanti integral pada kontur tutup sederhana itu akan sama 0. Nanti kita akan bahas itu. Kalau sekarang cuma hitung aja integral gitu ya, kita mencatat hasil-hasil yang kadang-kadang 0, kadang-kadang tidak, kadang-kadang pada lintasan tertentu hasilnya apa, pada lintasan lain, lengkungan ya. Melalui lengkungan lain hasilnya berbeda gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini contoh yang nanti hasilnya 0 ya. Jadi misal C lengkungan mulus sembara, Z sama dengan ZT, parametrisasi untuk C tersebut.
Ini maksudnya dengan parametrisasi, gitu ya. Z sama dengan ZT, dan si lengkungannya menghubungkan dua titik Z1 sama dengan Z1 dengan Z2. Jadi bayangkan ada dua titik gitu ya. Lalu si kurvanya entah seperti itu gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, lalu kita diminta menghitung I yang sama dengan integral Z dz. Jadi di sini integralnya cuma Z ya. Fungsi yang rumusnya sederhana ya, Z pangkat 1. Dan kalau dinyatakan dalam T, jadi itu ZT dan ini DZ-nya ya. Oke. Nah, kita coba hitung di sini. Pertama kita catat bahwa turunan dari ZT kuadrat per 2 ini adalah ZT kali aturan rantai ya. Gitu. Jadi karena itu integral Z dz ini akan sama dengan ZT kuadrat per 2 tadi yang kita hitung dari A sampai B, berarti ZB kuadrat dikurangi ZA kuadrat per 2. Dan ZB adalah Z2 gitu ya. ZA adalah Z1. Jadi hasilnya itu. Mudah kan? Seperti ngitung integral fungsi satu berubah. Nah, lalu kita catat bahwa di sini integral I dalam hal ini tidak bergantung pada, ini catatan umum ya sebetulnya yang berlaku untuk contoh ini juga gitu ya. Tadi saya sudah menulis ini. Tidak bergantung pada lengkungan ZT. Oh, maaf, ini bukan soal parametrisasinya, tapi lintasan atau lengkungan yang diambilnya. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya kalau saya menghitung sepanjang lengkungan tersebut, hasilnya akan sama saja. Kenapa? Ya, karena rumus ini tadi tetap berlaku juga gitu ya. Ini tetap berlaku juga. Gitu. Tetap berlaku juga dan ya integralnya akan jadi seperti itu dan hasilnya akan tetap sama ini gitu ya. Hasilnya akan tetap sama ini. Jadi ZB dan ZA kan ya sama gitu ya. Tetap itu gitu, Z2 dan Z1 gitu ya. Nah, itu yang dimaksud tidak bergantung pada lengkungan ZT, tetapi hanya pada titik ujungnya. Lah kok yang contoh 2 enggak seperti itu? Ya karena fungsi yang diintegralkannya kan berbeda. Nah, dalam hal ini kita tulis integralnya jadi seperti itu. Ya, dan ini Z2 kuadrat min Z1 kuadrat per 2. Nah, kalau dilanjutkan, sebentar, ini oke, masih ada ruang. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Sasa, Tiara, apakah mengikuti? Belum ada pertanyaan, Pak. Mengikuti, Pak.
mengikuti ya. Oke. Syukurlah bisa mengikuti ini. Nah, kalau saya lanjutkan di sini, jadi bila C merupakan, ini tulisan saya agak nggak bagus ya kalau di layar, merupakan kontur yang mulus bagian demi bagian, katakanlah C sama dengan, maaf, kok C1? Ups, berjalan. Sebentar. Jadi C sama dengan C1 tambah dan seterusnya sampai dengan Cn gitu. Maka integral Z dz ini pada akhirnya jadi sigma integral CK gitu ya, Z dz, K-nya bergerak dari 1 sampai N. Jadi sigma masing-masing integral itu jadi dari ZK sampai ZK plus 1 gitu. Ya, ini asumsinya begitulah ya. Jadi ilustrasinya Z terakhir katakanlah seperti itu. Jadi ini Z1, Z2, Z3, Z4, dan seterusnya, yang terakhir ZK. Maaf kok ZK. Yang terakhir Zn ya. Ini Zn-1. Nah, yang kita integralkan dari ZK sampai ZK plus 1 itu hasilnya sama seperti tadi kan. Jadi ini akan ZK plus 1 kuadrat dikurangi ZK kuadrat per 2. Nah, ini deret yang saling menghapuskan, collapse. Jadi yang di tengah-tengah akan saling menghapuskan, Zn kuadrat dikurangi Zn-1 kuadrat per 2, maaf kalau dari depan, Z2 kuadrat dikurangi Z1 kuadrat, mungkin saya tulis ya, Z2 kuadrat dikurangi Z1 kuadrat per 2, tambah nanti Z3 kuadrat dikurangi Z2 kuadrat per 2, tambah dan seterusnya. Yang terakhir nanti Zn kuadrat dikurangi Zn-1 kuadrat per 2. Jadi kita lihat di sini ini terhapus. Ini akan terhapus juga. Ini akan terhapus juga ya dengan yang sebelumnya. Jadi yang tersisa adalah Zn dan Z1 aja. Jadi hasilnya ya tetap titik ujung dikurangi titik awal gitu ya. Titik ujung kuadrat dikurangi titik awal kuadrat per 2. Iya. Akibatnya kita peroleh bahwa ini akan sama 0 bila C merupakan kontur tutup ya, karena kontur tutup di sini titik awal sama dengan titik akhir gitu ya. Jadi Zn sama dengan Z1 gitu kan. Nah, pertanyaan kita kemudian, kapan sih ini berlaku secara umum? Tadi ada yang nggak 0 gitu ya. Ada yang nggak 0, yang pada segitiga OAB tadi nggak 0. Tapi atau untuk contoh 3, fungsinya memang berbeda di sini ya. Lintasannya apapun, lengkungannya apapun, selama ia tutup, hasilnya akan 0. Oke, jadi
Ini jawabannya belum bisa, belum akan dibahas sekarang. Ini ditunggu aja gitu ya. Nanti pada kuliah berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pak, kalau mau tanyain contoh satu boleh nggak Pak? Tanya apa? Silakan. Oh iya, boleh ke yang contoh satu nggak Pak? Contoh Bisa. satu. Oke. Iya. Ada delay ya untuk bertanya. Ya, ini contoh satu. Iya Pak, itu saya bingung Pak, kok bisa yang setelah I sama dengan integral dari min pi per 2 di bawahnya itu kenapa jadi min ya Pak? Yang min mana yang min? Yang baris kedua? Halo? Iya Pak, ya. Konjugat dari E pangkat I theta itu kan min. Jadi konjugat dari E I theta itu E min I theta. Ini kan cos tambah I sin theta. Konjugatnya yang ini bukan yang Anda tanya. Oh iya Pak, saya baru sadar kalau itu conjugate. Terima kasih Pak. Gitu. Ada conjugate ya. Oke. Itu aja. Ada lagi pertanyaan silahkan diajukan kalau nggak jelas. Ini oke. Yang terakhir mulai dari sini, kemudian lanjutannya ini. Oke. Sekarang pukul 9.50. Ini baru 1 jam kuliah ya, 50 menit. Daftar hadir udah diisi semua ya. Kalau belum masih ada kesempatan. Kalau kuliah pakai PPT seperti ini, sebagian udah saya ketik, jadi bisa agak cepat ya. Tapi ini kuliah pertama setelah libur lebaran juga, jadi saya masih punya materi 1 subbab lagi yang berikutnya, yaitu contoh integral dengan guntingan cabang. Ingat guntingan cabang ini apa bahasa Inggrisnya? Branch cuts ya. Jadi maaf, branch n-nya kurang itu. Branch cut jelek. Nah, apa yang dimaksud? Oke. Ini mirip dengan kalau di kalkulus tuh integral, nantinya integral tak wajar ya. Jadi misal C lengkungan setengah lingkaran seperti tadi, tapi sekarang setengah lingkaran bagian atas ya, setengah lingkaran bagian atas yang diberikan oleh persamaan ini. Tetanya di antara 0 dan pi. Gitu. Jadi kalau digambar seperti itu. Dari 3 sampai min 3. Ya. Nah, apa masalahnya? Masalahnya yang mau diintegralkan apa gitu ya. Masalahnya ini terkait dengan definisi logaritma, ada cabang, ada cabang yang
menjadi domain definisi tersebut. Jadi fungsinya dalam hal ini Z pangkat setengah. Jadi menurut definisi Z pangkat setengah itu adalah eksponen dari setengah log Z, dan log Z itu didefinisikan pada branch cut gitu ya, pada guntingan cabang. Nah, guntingan cabangnya di sini kalau modulus tentu positif. Ini koma dulu, dan argumennya di sini katakanlah seperti itu. Jadi nolnya nggak termasuk, 2pi juga nggak termasuk gitu ya. Artinya ingat si bidang C itu sumbu X positifnya ini dibuang ya, itu yang digunting itu gitu ya. Jadi sumbu X positif tidak termasuk di sini. Masih ingat ya? Jadi kalau begitu kalimatnya ini belum selesai. Walau cabang dari FZ ini tidak terdefinisi, berarti tidak terdefinisi untuk Z sama dengan 3, karena si Z sama dengan 3 ada di sumbu yang digunting gitu ya, sinar yang dibuang gitu ya. Nah, tapi ini jadi seperti integral tak wajar yang tidak terdefinisi di suatu titik gitu. Nanti ambil limit ya. Jadi integral ini Z pangkat setengah ini ada ya, akan kita tunjukkan sekarang. Jadi ini saya tulis ini mirip dengan integral tak wajar ya, integral tak wajar yang konvergen gitu ya. Nah, bagaimana buktinya? Jadi buktinya pertama perhatikan bahwa si fungsi fz sama dengan z pangkat setengah itu kontinu bagian demi bagian pada C. Lalu untuk Z theta parametrisasinya 3 EI theta, F Z theta itu sama dengan eksponen dari setengah ln Z. Ln Z-nya jadi ln 3, ini ada kurung lagi, tambah I theta, dan ini jadi setengah ln 3 itu akar 3, maaf, ln akar 3, E pangkat ln akar 3 adalah akar 3, E pangkat A tambah B kan E pangkat A kali E pangkat B ya, jadi akar 3 kali E pangkat I theta per 2, begitu. Ya sebetulnya bisa langsung pakai koordinat polar dari awal juga akan ketemu itu. Jadi limit, nah kalau integral tak wajar kan kita hitung limitnya ada apa enggak gitu ya, gitu. Tapi di sini integrannya dulu kita lihat. Jadi integrannya itu punya limit kanan di 0. Jadi tidak terdefinisi tapi limitnya ada gitu ya. Tidak terdefinisi tapi limitnya ada. Dan
Z aksen tetanya adalah 3I E pangkat I theta. Ini apa? Z aksen theta ya. Jadi ini sama dengan limit theta menuju 0 dari 3 akar 3I E I 3 theta per 2. Dan itu ya 3I akar 3 ada ya. Ya singkat kata si F integrannya itu F Z theta Z aksen theta ini continue pada interval yang menjadi interval pengintegralan gitu ya. Bila F Z0 Z aksen 0 didefinisikan sama dengan 3I akar 3. Jadi ini definisi ya. Ya ini namanya verifikasi ya. Seperti integral tawajar kan kita mencoba menjustifikasi dulu hitung-hitungan kita. Belum ngitung ini. Ini masalahnya tadi si fungsinya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi tapi gitu ya. Tapi limitnya ada gitu ya. Nah, kalau kita kemudian hitung, jadi sebagai akibatnya I kita hitung 3 akar 3I integral dari 0 sampai pi E pangkat I 3 theta per 2. Tadi mundur lagi sebentar. Ini ya, jadi ini nih. Sama aja kan? Saya udah hitung. Jadi F Z theta Z aksen theta itu sama dengan ini. Ya. 3 akar 3I lalu pangkatnya dijumlahkan ya. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini 3 akar 3I-nya keluar lalu ini pangkatnya dijumlahkan. Dan ini D theta. Jadi ini akan jadi min 2 akar 3 2/3 kali 3 gitu ya. Jadi 2 lalu I ketemu I jadi min 1 E pangkat I 3 theta per 2 dari 0 sampai pi dimasukkan nilainya min 2 akar 3 kalau tetanya pi titiknya di bawah min I, kalau tetanya 0 1 ya. Jadi itu hasilnya. Jadi itu kalau disederhanakan jadi sama dengan 2 akar 3 min ketemu min ya. Jadi bentar. Ada yang ketinggalan enggak? Enggak ya. Jadi 1 plus I. Ada pertanyaan? Itu contoh kalau saya ulangi lagi di sini. Jadi apa maksud contoh ini? Maksud contoh ini kadang kita punya integran yang tidak terdefinisi
mungkin di titik ujung gitu, atau di suatu titik di konturnya. Dalam hal ini tidak terdefinisi di titik awal. Bisa aja nanti di titik tengah gitu ya. Tapi kalau di titik tengah ya tinggal dibagi dua aja gitu integralnya. Jadi seperti yang saya tulis di sini, ini mirip dengan integral tawajar. Anda ingat-ingat integral tawajar kadang tidak terdefinisi di titik awal, di titik ujung, akhir, atau di tengah-tengah gitu ya. Kalau ini contoh di awal. Nah, kemudian untuk menjustifikasi integralnya ada apa enggak, kita perhatikan integralnya sendiri sebetulnya baik-baik saja apa enggak gitu ya. Integralnya ternyata di sini kontinu, bisa diperluas menjadi fungsi kontinu gitu ya. Jadi dengan cara mendefinisikan di titik awal tadi nilainya tertentu. Jadi fungsinya menjadi fungsi yang kontinu, kalau gitu bisa diintegralkan. Dan integralnya dihitung juga ada gitu ya. Kalau fungsinya kontinu, integralnya pasti ada. Kontinu dan terbatas tentunya. Begitu? Nanti bisa dilihat lagi ya. Sekarang contoh 2. Contoh 2, ini saya belum nulis apa-apa. Di sini misal C adalah lengkungan lingkaran ya, Z sama R E I theta min pi, tetanya di antara min pi dan pi. Tapi kemudian integralnya apa? Integralnya nanti Z pangkat sesuatu. Jadi A bilangan real bukan 0 gitu ya, itu minus, itu apa? Ini artinya himpunan R dikurangi 0 ya. Jadi notasi pengurangan himpunan aja. Nah, selanjutnya kita tinjau fungsi fz ini. Z pangkat A min 1. Min. Dan ini pakai definisi, ini adalah eksponen dari A min 1 log Z. Di sini seperti tadi modulus Z positif. Nah, kemudian ini kita definisikan pada cabang utama, argumen dengan huruf A besar. Jadi sekarang yang dibuang sekarang sumbu apa? Sumbu real negatif, ini yang dibuang ya. Dibuang. Jadi si cut-nya itu berarti dari min pi sampai pi itu ke situ ya. Seperti itu. Yang merah nggak termasuk. Nah, oh iya, ini sekalian aja. Ups, maaf. Lingkarannya berjari-jari R, jadi ini R ya. Nah, kemudian soalnya apa? Hitung I yang sama dengan Z pangkat A min 1 dz pada C tersebut. Oke, gimana menghitungnya? Ya, parametrisasinya kita substitusikan. Jadi F pada parametrisasi yang di atas tadi, yang ini ya. Itu kalikan Z aksen theta. Ini jadi I bentar. Z aksen tetanya saya tulis duluan ya. Z aksen tetanya saya tulis duluan, yaitu I R E I theta. Ini
dz theta ya, z aksen theta. Kemudian F-nya Z pangkat A-1 itu sama aja dengan R pangkat A-1, R-nya dipisahkan dulu. Tapi nggak usah pakai definisi juga bisa ya, jadi kita langsung aja dari rumus Z-nya REI theta, jadi Z pangkat A-1 sama dengan itu. Jadi ini Z aksen theta, ini adalah Z pangkat A-1. Nah, ini kalau kemudian kita sederhanakan, ini agak belok ke bawah, jadi I kali R pangkat A, E, I, A, theta. R-nya jadi pangkat A ya, R kali R pangkat A-1, E pangkat I theta kali E pangkat I theta kali A-1, jadi E pangkat I theta-nya terhapus, tinggal E pangkat I A theta, lalu ada I. Jadi itu akhirnya sama dengan min R pangkat A sin A theta tambah I cos A theta. Jadi tadinya cos dulu kan, cos A theta tambah I sin A theta, tetapi karena ada I di depan, jadi yang bagian realnya jadi sin ya. Ini oke? Oke, Pak. Oke. Nah, lalu seperti pada contoh 1, integran ini continue bagian demi bagian. Pada interval ini, dan limitnya di kedua titik ujung ada gitu. Jadi ini justifikasi awal ya, integrannya baik-baik saja, singkatnya gitu. Jadi lanjut, diingat integrannya dalam bentuk yang ini. Bentuk ini yang mau kita hitung ya. Kalau sin cos itu untuk menjamin limitnya ada aja gitu ya. Untuk menghitung integral kita menghitung dari bentuk I R pangkat A E I A theta. Kita akan hitung I itu sama dengan I R pangkat A keluar dari integral, karena integralnya terhadap theta. Kemudian ini langsung kita bisa dapatkan EIA theta per IA ya, dari min P sampai P. Udah, selanjutnya tinggal sederhanakan bila perlu ya. Ini sengaja dimunculkan 2i karena kita bertemu dengan bentuk yang seperti ini. Ini tadinya cuma itu gitu ya. Nah, ini kita sengaja bagi dengan 2i. Oh, tadinya ada A-nya sudah dibawa ke depan, I-nya tetap di penyebut, lalu kita kalikan dengan 2, jadi muncul 2i di depan gitu ya. Karena ini kita tahu bentuk ini tidak lain adalah rumus apa?
rumus sin ya, yaitu tidak lain sin api gitu ya. Nggak perlu kurung sih. Ini oke kah? Siapa lagi yang saya sapa? Tadi suara siapa ya? Ida Ayu? Bukan Pak, tadi kayaknya Iko. Iko, oke, Iko udah bergabung di tim sekarang ya. Baru beberapa hari yang lalu minta di-add. Mohon maaf, beberapa minggu saya tidak membaca permohonan bergabung gitu ya. Mungkin ada yang kelewat, jadi setelah diumumkan nilai, Iko merasa nggak bisa ngakses, jadi sekarang sudah ya. Iko, oke, hitung-hitungan ini? Oke Pak. Nilai UTS sudah dilihat, Iko? Lumayan ya, Sudah, kamu Pak. ya? Gimana Pak? Nilainya lumayan bagus kan? Sesuai harapan kan? Enggak. Terlalu tinggi. Enggak Pak. Oke, berkas bisa dilihat minggu depan aja lah ya. Kalau mau setelah kuliah. Catat jika A bilangan asli, kenapa sih? Jika A bilangan bulat, tapi bukan 0, karena ada penyebut ya, maka I jadi sama dengan apa? Ini jadi sama dengan 0. Karena sin kelipatan pi kan, sin NP kan sama 0 ya. Untuk N bilangan bulat. Bahkan untuk N sama 0 juga. Nah, untuk A sama dengan 0 sendiri, I itu integral dz per z. Jadi z pangkat min 1. Nah, ini mah dihitung langsung aja. Seper z-nya jadi 1 per r EI theta, itu seper z. dz-nya itu dz-nya, d kali d theta. Jadi ini dz-nya, ini seper z kan, ini seper z. Berarti ini banyak yang dicoret. R-nya REI theta coret, jadi tinggal I d theta. Jadi yang tersisa I. Jadi kalau diintegralkan I ini sama dengan 2pi. Nah, lagi-lagi ini enggak 0. Jadi kadang-kadang 0, kadang-kadang enggak 0. Kenapa yang seper Z diintegralkan pada C enggak 0? Karena seper Z itu punya titik singularitas di 0 gitu ya. Dan lingkarannya mengelilingi titik singularitas itu. Gitu. Tapi kalau Z pangkat yang lain tidak punya singularitas, fungsinya baik-baik saja, integralnya akan jadi 0. Jadi ini yang nanti akan kita jawab ya. Kembali ke contoh sebelumnya, tadi kita rasanya ngitung sesuatu yang mirip. Nah, ini PI. Kalau barusan 2 PI, kenapa 2 PI? Ini kan setengah lingkaran ya. Yang ini, Iko.
Ini Iya, Pak. PI, tapi C-nya kan setengah lingkaran. Nah, ibaratnya kalau dilanjutkan setengah lingkaran bagian kiri, hasilnya akan PI juga. Em, jadi total jadi 2 PI gitu ya. Ini. Suara saya terputus barusan? Iya, Pak. Oke, ya saya ulangi. Jadi yang tadi PI karena dihitung pada setengah lingkaran, kalau dilanjutkan setengah lingkaran lagi itu akan menempuh argumennya menempuh pi juga gitu kan. Jadi akan bertambah sebanyak pi lagi gitu ya. Jadi lihat ini ya tadi. Kalau dari 0 sampai pi ya pi. Maaf, dari min pi. Kalau dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya pi. Gitu, karena itu setengah keliling gitu ya. Kalau ini satu keliling penuh gitu ibaratnya. Ini satu keliling. Jadi 2 pi hasilnya. Saya berhenti di sini. Ini 10.20 lebih cepat. Materi kuliah selanjutnya Anda bisa lihat di buku. Mungkin saya akan buka file buku. Udah tampak file buku? Udah ya. Jadi ini contoh yang sudah kita bahas. Contoh dari awal. Kemudian contoh pada kurva atau kontur segitiga ini. Kemudian yang dengan guntingan cabang barusan. Dan contoh kedua tadi yang ini. Nah, ini ada soal-soal, udah dipilihkan, dicoba aja. Nah, berikutnya ini sudah mengarah ke sifat-sifat yang umum ya. Kalau W-nya, integrannya kontinu bagian demi bagian, maka berlaku lemma ini. Kemudian sifat keterbatasan, kalau F-nya terbatas dan kontinu bagian demi bagian, maka nilai integralnya juga akan terbatas oleh batas fungsi tadi kali panjang kurva gitu ya. Dan contoh, jadi contoh di sini untuk menaksir nilai integral. Jadi tidak menghitung nilai persisnya berapa, nggak tahu berapa persisnya, tapi kita tahu nilainya di antara 0 dan berapa begitu ya. Gitu, seperti itu. Ini contoh latihan soal. Kemudian ada anti turunan. Nah, yang tadi kan yang integral Z itu Z kuadrat per 2 gitu ya. Z2 kuadrat dikurangi Z1 kuadrat per 2 itu memenuhi teorema dasar kalkulus sepertinya kan. Nah, ada teorema yang lebih umum seperti ini gitu. Ini contoh-contohnya. Ini bukti teorema. Mungkin nanti nah, kemudian akan masuk ke teorema yang lebih serius, teorema Cauchy-Gorsa, yang Anda harus baca dulu lah ya. Kemudian buktinya juga nggak mudah, itu bisa kuliah habis untuk membahas itu dan seterusnya. Ya, saya kira materi kuliah daring hari ini sampai di situ saja dulu. Hari Senin kita lanjutkan. Sebentar saya coba intip silabus. Kita ketinggalan 2 jam karena waktu itu UTS diundur ya. Jadi ini silabus kita ya. Jadi mestinya hari ini membahas rumus integral Cauchy gitu mestinya.
Tetapi karena terlambat, bentar. Terlambatnya, bentar. Jadi teorema Cauchy-Gorsat ini akan kita bahas tanggal 22 ya. Berarti kita terlambat 2 subbab. Nanti ada libur lagi 1 Mei. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Apa boleh buat. Saya akan berkoordinasi dengan Pak Denny. Ya bagaimanapun ini materi 1 minggu. Materi 1 minggu. Jadi kita tadi baru separuhnya. Jadi teorema Cauchy-Gorsat memang belum gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri kuliah di sini ya.